Hei, sekarang sudah akhir tahun aja nih. Kamu sudah punya rencana apa nih untuk liburan akhir tahun ini? Oh ya, meskipun cuma liburan, tapi semuanya tetap harus terencana dengan baik dong. Ngomong-ngomong rencana, bagaimana kalau kita belajar tentang perencanaan pembangunan? Biar makin tahu, kalau begitu yuk kita belajar sedikit tentang perencanaan kaitannya dengan input perencanaan. Seperti yang kita tahu bahwa perencanaan itu adalah suatu proses yang menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, dalam tahapan awal perencanaan ini, kita biasa kenal dengan istilah input. Tapi kira-kira input itu apa ya? Input dapat diartikan sebagai segala kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan proses untuk memperoleh output ataupun juga hasil. Input sendiri terdiri dari 4 bagian penting. Pertama, Project Management Plan. Ini digunakan untuk mengembangkan manajemen sumber daya manusia dan informasi yang ada, meliputi siklus hidup proyek dan proses yang akan dilakukan di setiap fase kegiatan, bagaimana kegiatan akan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan proyek, bagaimana integritas project baseline dapat terjaga, juga kebutuhan dan metode komunikasi antar stakeholder. Yang kedua, Activity Resource Requirements. Ini digunakan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia untuk proyek. Persyaratan dan kompetensi sumber daya manusia secara progresif diuraikan sebagai bagian dari proses Plan Human Resource Management. Yang ketiga, Enterprise Environmental Factors. Hal ini mempengaruhi proses rencana manajemen sumber daya manusia seperti struktur budaya organisasi, sumber daya manusia yang sudah ada, persebaran geografis anggota tim, aturan administrasi personil, dan juga kondisi pasar. Dan yang terakhir atau yang keempat, Organizational Process Asset. Hal ini digunakan untuk mengorganisasikan tenaga kerja dan mengelola risiko sumber daya yang ada. Bagaimana? Sudah tahu kan apa itu input perencanaan?